Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita berdua nih sama Beli Jero ingin membahas sesuatu yang santai lah dan menarik. Cuma tetap seputaran spiritual kita di Bali. Nah, mungkin nih sedikit yang menarik perhatian nih Jero. Kita mengambil tema tentang melukat. Apa sih definisi tentang melukat kan gitu dulu. Kalau sedikitnya yang mungkin saya tahu nih Jero, kalau melukat itu dibilang untuk menolak bala lah, kalau istilahnya di Jawa, menolak bala, atau misalnya cuntake atau habis cuntake atau gimana gitu, melukat untuk membersih gitu. Nah, mungkin definisinya untuk versi Jero nih, melukat tuh seperti apa sih? Mungkin lebih detailnya atau gimana gitu. Jadi secara garis besar bahwa melukat itu adalah untuk membersihkan. Jadi membersihkan tidak hanya badan lah. Karena manusia kan terbentuk secara gamblangnya, manusia terbentuk dari dua unsur lah. Dalam artian sekali dan sekali, atau istilahnya jasmani dan rohani. Jadi melukat itu adalah untuk membersihkan badan kita secara rohaninya sebenarnya. Kalau jasmani ya kita mandi aja cukup. Tapi kalau membersihkan yang rohani itu istilahnya zat halus di dalam diri manusia itu tidak cukup dengan mandi, tapi dengan proses yang namanya melukat. Nah, ini kan banyak versi lah kalau kita melukat nih. Ada yang melukat, biasanya yang paling umum sih melukat di rumah ya. Kalau kita di Bali ada sanggah yang seperti itu, ada kemulan mungkin di Merajannya gitu. Kita nunas pelukatan seperti itu. Nah, cuma di Bali ini kita nggak kekurangan tempat melukat, banyak. Kalau kita bisa lihat nih, masing-masing desa nih kayaknya punyalah tempat-tempat pelukatan. Apakah secara umum atau secara khususnya itu pelukatan ini tuh sama gitu loh? Jadi gini, kalau seperti kita bahas itu kan pelukatan tuh kalau kita dibagi mungkin menjadi 3 lah secara umum. Secara umum atau garis besar, yang pertama kalau melukat itu di pelinga dalam artian kita mencari mencari sumber air di luar, kemudian kita bawa ke Datuk Kemulan atau istilahnya tempat istana beliau, dan kita mohonkan restu pada beliau untuk memberikan kita pengelukatan itu, ada Datuk di Kemulan, Penokan dan lain sebagainya lah, yang kita yakini mampu untuk membersihkan rohaninya kita. Kemudian kalau yang kedua itu dengan bantuan seseorang yang memang mumpuni, entah itu pengelukatan dari dalang, dari balian, dari jero mangku, dan dari sulinggih lah, itu orang suci kita. Dan yang ketiga adalah pengelukatan yang istilahnya murni, itu dari sumber mata air lah. Sumber mata air. Jadi Beli Dede sempat menyinggung apakah itu sama, enggak Beli. Enggak, karena setiap sumber mata air itu memiliki kehebatan, atau kekuatannya masing-masing. Biasanya sih yang hebatnya seperti Beli, karena zaman dulu kan para maharishi kita mandinya kan pasti di sumber mata air. Sebelum dia nyuruh seruan melakukan pemujaan pasti kan mandi dulu. Jadi saat mandi, kebiasaan orang suci kita dulu dengan kita tuh jauh berbeda. Dalam artian apa? Dulu memberi, kita sekarang meminta. Kalau orang suci dulu ke tempat pengelukatan, yang pertama beliau lakukan adalah mendoakan tempat itu dulu. Mendoakan tempat itu supaya suci, kemudian supaya kekuatan Tuhan itu menganugerahi sumber mata air itu, baru beliau mandi. Dan kita sekarang kan beda. Jadi itulah yang menyebabkan tempat-tempat sumber mata air yang mungkin sering dikunjungi oleh spiritual Nusantara dulu, kemudian para maharishi dulu memiliki kekuatan yang sangat hebat, dahsyat, karena beliau tuh pasti akan mendoakan dulu baru mandi. Jadi semakin tempat itu, sumber mata air itu sering banyak atau dikunjungi oleh para maharishi itu kan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Makanya banyak tuh ya tempat pelukatan, biasanya kan ada sisi historisnya yang diceritakan ke masyarakat ya. Misalnya sempat resi ini pernah di sini gitu misalnya. Mungkin itu kayak meningkatkan rasa kepercayaan kita juga kan. Nah, ini dari sisi gininya nih, dari segi proses lah. Kalau bisa dibilang, anggap kita tuh manusia tuh kan beda-beda nih Jero.
misalnya ada yang sakit ini, ada yang seperti ini, ada yang normal-normal aja, seperti itu. Cuma kebutuhan kadang tempat melukatnya itu harus beda-beda seperti itu. Kadang misalnya nanya di sini kita harus melukat di sini seperti itu misalnya, untuk mencari kesembuhannya atau mencari prosesnya seperti itu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Gini Bli, biasanya penyebabnya itu adalah secara tidak langsung itu adalah napak tilas leluhur kita sebenarnya. Contoh ini, leluhur Bli dulu pernah melukat di suatu tempat lah, entah itu sudah malu lah. Kemudian reinkarnasi selanjutnya Bli sekarang mengalami suatu proses permasalahan, kemudian ada orang pintar yang memberikan petunjuk, Bli disuruh melukat ke sana. Jadi secara tidak langsung kita kembali ke apa namanya lah, kejadian kehidupan kita masa lalu karena kita percaya dengan reinkarnasi, Bli. Itu konsepnya sekali, Bli. Jadi kita lebih menjalani proses itu ya. Makanya seperti ini konsepnya. Ini contoh pengelukatan A, katanya kalau orang bilang ini untuk pengelukatan tahtu bebai dan lain sebagainya, kemudian kita nyoba ke sana nggak nyambung gitu. Karena nggak ada frekuensi. Kemudian ada yang bertanya, kok beda ya sekarang dengan dulu? Kalau dulu dikatakan pengelukatan itu mampu menyembuhkan orang yang bisu, sekarang kok enggak? Yang perlu kita nanti bahas bagaimana sih cara melukatnya supaya memang benar-benar kita melukat dari yoni, dari energi yang ada di area itu, bukan hanya semata untuk membersihkan badan aja, hanya air yang nyata kita lihat loh, bukan objek airnya, ngerti nggak Bli? Tetapi ngerti. Energi airnya bagaimana cara kita mengambilnya itu yang nanti kita bahas pelan-pelan. Yang pentingnya lah. Ada kuncinya nih sebenarnya. Semua ada. Makanya kalau hanya mandi itu kan gampang ya. Hanya datang mandi, bis itu enggak. Mandi ngambil air dari sumber itu melukat namanya, seperti itu, bukan seperti itu aja. Jadi melukat yang benar adalah mengambil inti energi dari air itu yang penting. Nah, mungkin kalau secara pengalaman nih, kalau Jeru misalnya kan pasti sering lah ya melukat seperti itu. Artinya mungkin tata cara nih, Jeru. Kita misalnya mau melukat di tempat pelukatan A gitu misalnya. Tata caranya mungkin yang lebih yang lebih etis lah, lebih secara skala, secara etika, secara skala juga gitu. Jadi gini Bli, kalau secara skala yang pertama kita pasti minta izin kepada pengempon lah, tempat itu. Kemudian kalau seandainya sudah ada jurumangku kan beliau pasti akan memberikan arahan bagaimana. Tetapi di saat kita sudah ada jurumangku ini, kemudian kita membawa bantuan sesuai dengan petunjuk beliau, karena setiap tempat memiliki istilahnya apalah, tata tertib bisa dikatakan, atau istilahnya agam-agaman yang memang tidak boleh kita langgar. Kita ikuti hal itu, tapi di saat kita melukat inilah pelukatan yang harus. Jadi kita tidak hanya mengandalkan beliau, sang pemuput lah. Jadi kita harus yang sendiri, karena kenapa? Pembersihan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Kita harus diri sendiri yang nantinya menaruh kuncinya itu atau mengambil kunci itu untuk sefrekuensi dengan energi kita baru mau. Jadi contoh nih, kita masuk, kita sembahyang di suatu tempat, kita bawa bandan prasjati, habis itu didukat tanpa kita menaruh suatu doa atau istilahnya kuncian yang memang benar-benar kunciannya itu tidak akan begitu ngefek lah. Ya benar. Jadi caranya seperti yang Beli. Saat Beli masuk ke suatu tempat sumber mata air apapun kan, membawa entah tuh Beli membawa sesajen lah, canang lah, dupa lah, apapun yang kita bisa lah. Jangan memaksakan diri. Contoh nih, kita nggak bawa paras pejati, kemudian kita menemukan sumber mata air yang kita yakini feeling kita itu bagus, kita nggak jadi melukat karena satu kita nggak bawa sarana lah, nggak. Kita masuk, yang pertama kita lakukan, kita duduk, hening, kita berdoa kepada Tuhan lah. Ini Sang Widi kalau kita di Bali. Tuhan, saya mendoakan siapapun yang ada di tempat ini, yang dulu pernah melakukan ritual atau istilahnya melukat di tempat ini, apapun dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, mohon diampuni. Dan semoga beliau yang pernah menginjakkan kaki di tempat ini, yang pernah berdoa di tempat ini, menyatu dengan beliau, menyatu dengan ide Sang Hyang Widi Waseso, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah itu baru kita melukat. Jadi habis itu kita mau melukat Tuhan, tetaplah entah itu Tuhan di Sang Widi atau beliau, terserah kita mau sebut apa. Kita mungkin kupas dengan bahasa ringan aja, Tuhan,
apapun yang ada di tempat ini yang menurutmu baik. Yang menurutmu baik, ingat nih, bukan menurut kita lah. Yang menurutmu baik, apapun yang ada di tempat ini yang menurutmu baik, tolong berikan kepada saya. Dan apapun di tubuh saya yang menurutmu tidak baik, semoga hilang di tempat ini. Habis itu kita baru melukat sama beliau yang ada di air ini. Beliau, siapapun yang ada di tempat ini, saya mohon izinkan saya untuk memohon energi yang ada di tempat air ini. Saya tidak istilahnya mandi di sini, tapi saya ingin melukat, membersihkan rohani saya ingin membersihkan sedulur saya, atma saya, roh saya, untuk bisa memiliki energi yang sama dengan beliau. Habis itu ambil air, minum 3 kali, itu biasakan. Minum airnya 3 kali, habis itu raup mukanya 3 kali, habis itu ubun-ubun. Kenapa? Karena ini kan pusat cakra yang tertinggi adalah di ubun-ubun. Ubun-ubun 3 kali, baru kita mandi. Jadi memang hitungannya 3 kali ya. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Tergantung lah. Kalau yang saya lakukan sih 3 kali beli. Itu feeling aja sih. Saya belum menemukan sih, itu feeling saya. Iya, kenapa 3 kali? Kalau 5 kali mungkin dari sedulurnya lah. Sedulur. Kalau saya mengambil 3 kali kan unsur adanya sedulur pasti 3. Kenapa? Karena ibu, bapak, dan diri kita sendiri. Oh gitu. Inilah satu kesatuan yang nantinya akan memecah menjadi sedulur, menjadi 9 gitu, dan seterusnya. Sabtu. Terserah itu. Kalau 7 mungkin mengambil dari Sabtu Timiri lah, 7 kegelapan manusia yang ingin dilepas. Intinya seperti itu, sekali lagi kita mohon yang terbaik menurut beliau. Itu kita mandi, minum 3 kali, raup 3 kali, ubun, habis itu baru mandi. Itulah nanti ngefek. Jadi tidak hanya teman-teman datang bawa cana euforia karena di tempat ini viral rame, habis itu nyebur itu. Nyebur atau berguyur-guyuran seperti itu. Ingat, kita mandi itu untuk membersihkan rohani kita, membersihkan sedulur kita, saudara kita, membersihkan roh kita dan juga sukma kita. Jadi izin mungkin. Oh ya, silakan. Metode yang mungkin Jero jalankan ya selama ini mungkin lebih, misalnya di tempat pelukatan A gitu, misalnya di pura A gitu, misalnya ada pelukatan, berarti lebih mendoakan dulu yang pernah melukat di sana, yang memindahkan kaki, entah itu mungkin leluhur kita tanpa kita sadari ke sana dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang sering kita lupa ya, karena mendoakan. biasanya gini, leluhur kita dulu pasti menaruh sesuatu lah di sana untuk generasinya kan, seperti itu. Jadi istilahnya kita membersih, nantinya sefrekuensi yang menurut Tuhan lah nantinya baik. Karena kenapa beli? Kalau kita kan nggak tahu, namanya juga leluhur, beliau juga pernah menjadi manusia pasti memiliki kesalahan sebelum menjadi dewa lah. Sebelum moksa pasti memiliki kesalahan-kesalahan, dan nantinya kita tidak mengambil sesuatu yang kesalahannya, itu intinya. Kita mendoakan di tempat itu, siapapun nantinya di tempat itu, entah tuh mungkin nantinya ada makhluk astral. Jadi kita tidak ego, kita juga bahasa Balinya menyupat lah, mendoakan dia supaya naik level lah, seperti itu beli. Karena kita bawa ke kehidupan kita beli. Kalau mungkin beli datang ke suatu tempat tuh beli ketemu orang nih, beli belanja di sana, orang tuh berdoa semoga kamu selalu dalam lindungannya, pasti lain kali rasanya. Seolah-olah kita dijual 5.000 bisa kita bayar 50 loh. Karena ada rasa didoakan tuh loh. Mungkin ini poin kunci tuh yang sering kita lupakan sekarang nih ya. Karena seperti yang tadi Jero jelaskan di awal itulah, ini zamannya kita meminta seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang sekarang itu artinya menjalani spiritual itu hanya untuk meminta seperti itu. Menurut saya meminta nggak salah, tetapi ada keseimbangannya. Ya, ada saatnya kita kita mendoa. Kita cuma memberikan doa loh. Kita memberikan doa siapapun yang pernah di tempat itu. Karena kita tahu kan sebelum mungkin zaman prasejarah lah, zaman Bali Murba, tempat itu pasti dimanapun ada sumber air dulu di sana pasti ada kehidupan. Entah zaman megalitikum kayak zaman purba kayak. Artinya dari dulu itu banyak proses lah kehidupan ada sumber-sumber air. Karena kita ketahui bahwa sumber air itu sangat dihormati kita di Nusantara. Sebelum tempat air itu dipakai kehidupan pasti ada proses upacara. Dan kita juga tidak tahu apakah sumber air itu muncul sendiri ataukah lewat upacara orang-orang suci dulu keluar sumber mata air. Ini yang kita tidak tahu. Seperti cerita dari
leluhur kita Kibarat Panji ya, yang membuat ya ketupat. Karena ditusuk keris akhirnya muncul air kelubutan seperti itu. Jadi kalau kita kesana ngambil pengelukatan sama dengan kita mencuri. Sesuatu yang kita dapatkan mencuri tidak akan bertahan lama, tidak akan ngefek. Kita ngambil nih, kita melukat, kita sudah bawa banter, kita melukat. Kita lupa siapa yang membuat tempat itu, dan juga beliau mungkin ada di sana perlu didoakan. Kita lupa dengan hal itu, beli. Oh gitu, iya. Jadi gitu, beli. Kadang banyak tuh orang-orang yang sekedar ngambil aja itu ya, seperti itu. Nah entah untuk kadang banyak sih kalau di tempat-tempat gini tuh untuk minum seperti itu, apakah salah seperti itu? Selama kita izin sih enggak, menurut saya. Artinya ada etikanya seperti itu. Ada etikanya, beli. Karena apapun di dunia ini kan bukan milik kita. Mungkin ini yang nyambung, beli. Kan banyak sekarang orang-orang, mohon maaf, di luar pada agama kita yang melukat. Iya. Jadi sama dengan spiritual, beli. Belajar spiritual Hindu tidak harus masuk Hindu. Belajar kita mungkin ilmu sedulur papat lah, ilmu Jawa, tidak harus kita masuk Muslim, Kak. Benar. Jadi tolong bedakan antara agama dan spiritual. Intinya manusia itu kan terbentuk dari unsur yang sama. Ada Kamendriya, Budindriya, disebut dengan Dasendriya lah. Nanti kita mungkin akan bahas Dasendriya itu apa. Jadi kita terbentuk dengan unsur yang sama. Mungkin ada unsur tanah, ada unsur bayu, ada air, ada api. Kita unsurnya sama. Jadi teman-teman mungkin pakai doa teman-teman sendiri nggak apa-apa. Artinya kalau bisa dibilang sontengan ya. Artinya jadi tidak bahasa ibu lah. Bahasa ibu. Jadi mungkin filosofinya seperti ini, kayak kita berbuat baik tidak harus masuk agama dulu ya. Seperti itu. Benar. Itu semua siklus alam lah seperti itu. Bagaimana alam itu bekerja gitu. Kita tidak harus beragama dulu baru bisa berbuat baik seperti itu. Nah mungkin kayak gini juga Jero. Ini banyak sih yang di Bali terutama ya. Tempat pelukatan itu kalau bisa dibilang kayak bangunan terbengkalai atau hilang jejaknya seperti itu. Nah, apakah kekuatan dari tempat pelukatan itu hilang juga atau gimana gitu? Jadi gini, kita buka rahasia lah ya. Ya Semoga lah tidak menjadi suatu kesalahan dan nantinya. Kalau kita mau melukat yang baik, cari tempat yang memang jarang didatangi orang. Semakin tempat itu jarang didatangi orang, tempat itu akan semakin bagus untuk melukat. Karena kenapa? Kita sudah bahas tadi, orang melukat itu dia pasti akan membuang sesuatu yang tidak baik di tempat itu. Semakin banyak orang melukat di sana, tanpa kita sadari nantinya ada energi yang mungkin belum terbawa oleh air, dan tanpa kita sadari kita yang akan mengambilnya. Jadi biasanya tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi isinya belum banyak lah, karena kita kan nggak tahu orang melukat tuh benar melukat untuk membersihkan diri apa. Tahunya nanti dia melukat pernah mungkin menggunakan susu, kekebalan, penglihakan dan lain sebagainya. Nah, yang hal-hal seperti itu. Jadi dia menggunakan nih kekebalan, kan ada istilahnya kodam. Iya. Dia melukat nih kan, kodam ini ngelepas. Kodam tuh ngelepas, dia pasti akan mencari orang yang lemah nantinya. Nanti mencari orang lemah. Habis itu kita melukat. Habis itu kita merasa lah, kayaknya saya menemukan beliau nih. Iya. Habis itu diajak komunikasi, ikut dengan saya ya, tanpa kita sadari itu adalah orang yang sudah membuang dan kita ambil. Makanya kan banyak orang menemukan pusaka di laut, ini paice, ini pusaka, padahal itu orang yang membawa itu sudah hancur hidupnya, kemudian dibuang di laut dan kita ngambil lagi. Iya. Ini yang makanya yang perlu kita sadari lah, difilter lah. Coba nanti kalau teman-teman istilahnya mau memang laku melukat yang memang ingin, cari tempat yang cobalah yang sumber mata air yang sepi, jarang dikunjungi, cobalah. Karena istilahnya belum terjamah, belum banyak istilahnya doa-doa yang mungkin kurang baik masuk tempat sana. Dan rasakanlah bagaimana kejadian di tempat itu, pasti enak kali. Atau mungkin seperti ini juga. Kemungkinan nggak semua sumber mata air itu sumber untuk pelukatan yang bagus itu. Artinya biarpun itu tidak ada, kita tidak tahu entah seperti apa prosesnya dulu ya. Artinya mungkin dikenalnya sekarang itu hanya sumber mata air biasa seperti itu. Terus kita apakah menurut Jero itu tempat yang baik juga untuk melukat itu loh?
Jadi gini, beli banyak sesuatu yang baik itu ditutupi oleh beliau. Banyak sesuatu yang baik itu ditutupi oleh beliau. Artinya tanpa kita sadari itu seperti air kelebutan biasa seperti itu kadang. Ya, terkadang gini. Contoh nih ada tempat sumber mata air yang memang murni untuk entah mungkin dulu raja punya kan, kemudian penasihat raja, kemudian di sini ada sumber mata air untuk rakyat. Pasti akan dibuatkan suatu cerita bahwa ini loh penlukatan yang hebat. Tujuannya apa? Supaya di sini nggak banyak yang nyari. Kayak buat replika seperti itu. Itu biasanya. Nah makanya nggak memungkiri. Kalau teman-teman mungkin mau melukat di tempat yang mungkin viral itu, coba carilah tempat-tempat yang mungkin hari jam-jam yang sepi lah. Mungkin jam 12 malam atau jam 11. Dalam artian apa? Orang-orang yang melukat mengeluarkan selain kotor-kotoran itu, dia sudah terhanyut air. Oh berarti anggap menurut Jero ini Rami itu dalam artian dalam satu hari itu bisa dianggap lah, kalau bisa dibilang regenerasi seperti itu. Regenerasi bisa ya? Bisa, atau bahkan ada yang nempel gitu loh. Jadi ya siasatin sih, intinya lebih baik yang sepi biar nggak terlalu berdasarkan. Takutnya kan ini ngantri, ini melukat, airnya ini kan hanyut. Oh iya. Takutnya itu loh. Iya benar. Nah makanya kadang kan ada tuh yang melukat misalnya di tempat sepi kotor, lebih artinya dihanyutkan dulu air-airnya seperti itu ya. Dibersihkan dulu ya baru kita melukat seperti itu. Nah mungkin lebih artinya kita ngalur ngidul ke sana jadinya. Mungkin nanti kita buat video tentang di mana kita melukat, melukat malam lah berdua sama beli dia sama beli. Cocok. Sama beli sucah biar apa namanya lekuk-lekuk tubuhnya tuh kelihatan juga. Mungkin kita nanti mengawali pertengahan bulan tahun 2021 kita bawa santai ya ringan-ringan aja lah bahasanya dulu. Taksu Poleng roadshow melukat. belum melukat nanti ya. Belum melukat nanti. Tempat-tempat melukat yang mungkin jarang dikunjungi tapi kita samarkan lah tempatnya di Saraswati. Saraswati. Karena banyak tempat-tempat melukat, tempat raja yang ada di Buleleng terutama itu belum dikunjungi. Belum terjamah lah. Cuma kita ya setidaknya memberikan wawasan lah ke teman-teman juga kan, artinya bukan hanya sekedar nama pelukatan itu menjadi hebat seperti itu ya. Iya. Tapi ada doa-doa para maharishi di dalamnya yang bikin hebat. Seperti Sudumali yang di Buleleng. Ya. Dulu kan karena banyak ada mayat di sana makanya muncullah sumber mata air untuk membersihkan aura negatif mayat-mayat itu loh. Coba baca sejarahnya itulah. Jadi intinya apa? Sumber mata air itu pasti ada unsur doa lah yang ingin disampaikan di tempat itu. Ada memang perlu ada. Nanti pelan-pelan lah kita mungkin praktekkan biar gak bingung bagaimana step by step. Ya benar. Jadi mungkin menurut Jero juga nih, artinya dengan etika metode yang Jero paparkan tadi, seperti kita mendoakan dulu tempat yang kita mau melukat itu, baru mendoakan diri sendiri. Mungkin ranahnya nanti seperti itu Jero ya. Artinya kita mendoakan tempat itu juga, siapa tahu nanti di generasi selanjutnya itu malah tambah dahsyat jadi. Gitu, benar. Artinya ada warisan kita lah. Ada juga warisan kita. Ya. Kelak mungkin keturunan kita datang ke tempat itu. Gitu. Karena setiap manusia nih nggak pernah, mungkin semua berharap untuk generasi selanjutnya tuh lebih baik ya. Nggak ada yang malah mundur gitu. Nah, mungkin pemaparan tentang melukat segitu aja dulu. Mungkin lebih jelasnya nanti pas kita praktek. Nanti praktek dari teman-teman Taksu Poleng, nanti kita mau roadshow keliling ke tempat-tempat pelukatan ya. Ya siapa tahu ada di Buleleng dulu. Ya, yang ada di Buleleng lah, yang dekat-dekat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan tentang melukat. Entah itu melukat yang tadi Jero jelaskan ada 3 nih. Mungkin yang nggak ngulang lagi biar teman-teman bisa nonton dari awal sampai akhir, lebih lebih konsen lah seperti itu. Jadi itu yang sekilas bisa kita jelaskan ke teman-teman tentang melukat. Nanti sebelum kita menjalani prakteknya nih sama teman-teman, mungkin kita mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Taksu Poleng yang sudah mendukung channel kita dalam terus berkarya ya Jero ya, tentang ya sedikit tidaknya mengulik tentang spiritual Nusantara seperti itu.
Nah mungkin jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Taksu Poleng agar kita bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.